Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dwi Putri, NPM 1811060254 dari kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dan konsep kurikulum. Pengertian model konsep kurikulum dan model pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat susunan rencana kegiatan pendidikan mengenai tujuan, pokok, isi, bahan, metode, dan strategi pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran. Model kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Selanjutnya, model konsep kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kurikulum subjek akademis, yang kedua kurikulum humanistik, dan yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, dan keempat ada kurikulum teknologis. Yang pertama ada kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Ada 3 pendekatan dalam pengembangan kurikulum subjek akademis. Yang pertama ada melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Yang kedua ada studi yang bersifat integratif. Dan ketiga ada pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Adapun ciri-ciri kurikulum subjek akademis yaitu ada bertujuan untuk pemberian ide pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses-proses penelitian. Ada metode yang paling sering digunakan adalah metode ekspositori dan inquiry. Materi atau ide-ide diberikan guru yang kemudian dielaborasi oleh siswa sampai terkuasai. Pada kurikulum subjek akademis terbagi menjadi 4 kurikulum. Yang pertama ada korelat kurikulum, yaitu kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi materi atau konsep yang dipelajari dari satu pelajaran dengan pelajaran yang lain, tanpa menghilangkan perbedaan esensia dari setiap mata pelajaran. Yang kedua ada unified atau concentrated kurikulum, yaitu di mana kurikulum jenis ini sangat kental dengan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu dibangun dari berbagai tema pelajaran. Pola organisasi bahan dalam suatu pelajaran disusun dalam tema-tema dalam pelajaran tertentu. Yang ketiga ada integrated kurikulum. Pola organisasi kurikulum ini memperhatikan warna disiplin ilmu. Bahan ajar diintegrasi menjadi satu keseluruhan yang disajikan dalam bentuk satuan unit. Yang keempat ada problem solving kurikulum, berisi tentang pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan serta keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Yang selanjutnya ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Sasaran utama kurikulum jenis ini adalah bagaimana memaksimalkan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang mandiri. Menurut Sukmadinata, mengklasifikasikan pendidikan humanistik menjadi 3 macam, yaitu pendidikan konfluen, pendidikan kritikisme radikal, dan mistikisme modern. Yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini merupakan model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, kerjasama, dan interaksi. Desain kurikulum konstruksi sosial, ciri-cirinya itu ada asumsi, masalah-masalah yang mendesak, dan pola-pola organisasi. Komponen-komponen kurikulum konstruksi sosial itu ada tujuan dan isi kurikulum, metode, dan evaluasi.
Sedangkan pelaksanaan pengajaran kurikulum konstruksi sosial itu, yaitu pengajaran rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya juga belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Yang keempat ada kurikulum teknologis. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, dibagi dalam dua bentuk, yaitu perangkat lunak atau software. Pada bentuk ini, pengajaran tidak membutuhkan alat dan media yang canggih, tetapi bahan ajar dan proses pembelajaran disusun secara sistem. Alat media disesuaikan, tetapi tidak terlalu dipentingkan. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware. Pada bentuk ini, pengajaran disusun secara sistem dan ditunjang dengan penggunaan alat dan media pembelajaran. Penggunaan alat dan media belum terintegrasi dengan program pembelajaran. Bersifat on-off, yaitu apabila digunakan, alat dan media akan lebih baik, tetapi bila tidak menggunakan alat pun, pengajaran masih tetap berjalan. Pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada beberapa kriteria, yaitu pertama ada prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain. Yang kedua ada hasil pengembangan terutama yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. Model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model administratif, staff atau top-down dari atas ke bawah. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan, dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua, model dari bawah, grassroots. Model pengembangan kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan model grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Yang ketiga ada model demonstrasi. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Yang keempat ada model Beauchamp. Dalam beberapa hal, model ini hampir sama dengan model administratif, terutama dalam orientasinya dari atas ke bawah. Keuntungan model ini terutama adalah adanya penegasan arena yang kiranya akan mempermudah dan memperjelas ruang lingkup kegiatan kekurangannya. Yang kelima, ada model terbalik Hilda Taba. Model terbalik ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang datangnya dari atas secara deduktif. Sebelum melaksanakan langkah-langkah lebih lanjut, terlebih dahulu mencari data dari lapangan dengan cara mengadakan percobaan, kemudian disusun teori atas data hasil nyata, baru diadakan pelaksanaan. Yang keenam ada model hubungan interpersonal dari Rogers. Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan, becoming, developing, dan change. Kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Yang ketujuh ada model penelitian tindakan. Model ini dikembangkan oleh Smith, Stanley, dan Sores. Berdasarkan asumsi bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, yaitu proses yang melibatkan berbagai kepribadian orang tua, peserta didik, guru, struktur sistem sekolah, dan hubungan individu serta kelompok, baik di sekolah maupun di masyarakat. Dan kedelapan ada emerging technical models. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi, efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan-kecenderungan baru yang didasarkan atas hal itu, di antaranya
1. The Behavioral Analysis Model Analysis. Yang kedua, The System Analysis Model. Dan yang ketiga ada The Computer Based Model. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.